Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSMC, jumpa kembali dalam Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Perkenankan saya, penata tingkat 1 3D, Dr. Gigi BR Guliana, spesialis ortodonti untuk memandu acara Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Pada kesempatan kali ini di Bisa Sehat, kami dari tim penerangan Rumkital Marinir Cilandak akan mengangkat tema tentang peran Vaskes TNI dalam mengelola ancaman senjata pemusnah massal. Untuk itu, kami telah mendatangkan seorang narasumber yang ahli dalam bidangnya. Beliau adalah Kepala Komite Medik Rumkital Marinir Cilandak. Ya, siapa lagi kalau bukan Kolonel Laut Kesehatan, Dr. Gigi Sugeng Winarno, spesialis periodonti, Magister Kesehatan Masyarakat. Sobat Sehat RSMC, pasti sudah tidak sabar untuk mendengarkan penjelasan dari beliau. Baik, Sobat Sehat RSMC, mari kita sapa beliau. Selamat pagi Kak Komet. Selamat pagi Dokter Anne. Saya manggilnya Dokter Anne atau cukup Anne saja? Terserah Kak Komet, senyamannya Kak Komet saja. Baik Kak Komet. Atas kesempatannya dan apa yang harus saya ceritakan tentang hari ini. Baik Kak Komet, terkait dengan tema kita yang akan diangkat dalam podcast kali ini tentang peran Vaskes TNI dalam mengelola ancaman senjata pemusnah massal. Tapi sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan, mungkin dari Kak Komet selaku Kepala Komite Medik Rumkital Marinir Cilandak ada yang ingin di-share seputar Rumah Sakit Marinir Cilandak? Silakan Kak Komet. Terima kasih. Baik, sebelum masuk ke inti yang akan diangkat tema tersebut, tentu saya berkepentingan untuk menyampaikan bahwa Rumah Sakit TNI Marinir Cilandak ini adalah bagian dari Vaskes TNI yang nanti akan kita bahas terkait dengan hal itu. Nah, keberadaan rumah sakit kita ini adalah sebagai komando pelaksana di tingkat Korps Marinir, sehingga mempunyai peran strategis yang itu menjadi perhatian pimpinan, terutama kepada Komandan Korps Marinir yang semakin besar, dan kemampuan dukungan dan pelayanan kesehatan rumah sakit ini dituntut untuk mendukung terkait dengan operasional prajurit dalam hal melaksanakan tugas baik operasi tempur, militer perang maupun operasi tempur tanpa perang. Begitu. Luar biasa sekali. Baik Sobat Sehat RSMC, pastinya sudah tidak sabar untuk penjelasan dari Kepala Komite Medik Rumkital Marinir Cilandak tentang tema kita pada kesempatan kali ini di podcast. Baik, Kak Komet tadi mengenai peran Vaskes TNI dalam mengelola ancaman senjata pemusnah massal. Wah, ini topiknya aja menarik sekali nih ya. Ini sangat luas dan berhubungan dengan kita selaku Rumkital Marinir Cilandak. Di sini sebenarnya pengertian sendiri dari senjata pemusnah massal itu apa Kak Komet? Jadi kalau di dalam nomenklatur yang sering kita dengar di lingkungan TNI pada umumnya itu masih dikenal dengan sebutan NUBIKA, nuklir biologi kimia. Tetapi di dunia internasional sudah bergeser nomenklatur tersebut menjadi CBRNE, bersingkatan dari Chemical, Biological, Nuclear, and Explosive. Nah, itu kenapa menjadi ancaman di bidang kesehatan dan disebut senjata pemusnah massal, karena memang dampaknya yang sangat luar biasa, tidak hanya di bidang kesehatan, tapi mulai dari ideologi, politik, sosial, budaya, hankam, dan kedaulatan bangsa, dan ujung-ujungnya di antara yang dampak yang paling besar adalah kesehatan. Sehingga itu menjadi concern Vaskes TNI untuk mengasah kemampuan atau kapasitasnya untuk dapat mengelola bagaimana kalau itu terjadi. Karena bagaimanapun juga, karena kita bagian dari sistem pertahanan negara di bidang kesehatan, maka kita harus mempersiapkan diri, baik fasilitas itu maupun personel yang ada. Begitu, Dok. Baik, Kak Komet. Sekarang tadi sempat Kak Komet sebutkan negara-negara ya. Kak Komet, kalau untuk negara mana saja yang saat ini memang sudah ada pengembangan senjata pemusnah massal tersebut? Sebetulnya gini, Dok. Jadi kalau kita mau bicara tentang negara, maka kita harus bicara dulu tentang kita. Nah, konsep yang dikembangkan di Indonesia, kita itu mengenal namanya senjata CBRNE dalam kapasitas pasif. Artinya kita tidak mengembangkan persenjataan kita sebagai hulu ledaknya menggunakan senjata yang tadi kita sebutkan. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh mengabaikan, karena ancaman itu bisa saja terjadi, karena bergesernya ancaman sekarang itu bukan hanya state tapi juga non-state. Artinya
keberadaan senjata yang sulit dikendalikan tersebut bukan hanya berasal dari negara yang mengembangkan senjataan itu. Yang paling dekat adalah Korea Utara. Kemudian kita tahu bahwa Korea Utara berkonflik dengan negara tetangganya. Kemudian juga jelas Amerika, yang juga kita tahu berkepentingan dengan keberadaan kita di Nusantara ini. Kemudian Pakistan, kemudian India. Dekat-dekat kita itu sangat mengembangkan kemampuan senjata itu, dan China itu juga mengembangkan itu. Sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, maka kemampuan kita dalam mengelola terkait ancaman tersebut di bidang kesehatan harus diasah dan ditampilkan, baik dari sumber daya yang ada maupun kemampuannya yang ada. Begitu, Dok. Sekarang kalau kita membahas bagaimana strategi dari Indonesia sebagai negara yang berdaulat dalam menghadapi resiko senjata pemusnah massal tersebut, Kak Komet. Begini, Dok, jadi sebetulnya di dalam proses pengelolaan seandainya itu terjadi, itu sudah ada yang mengatur regulasinya. Nah, di dalam tatanan regulatif tersebut, maka dikelompokkan ketika ancaman tersebut bukan hanya dari militer saja, Dok, tapi juga dari non-militer juga bisa. Kemudian contohnya kemarin yang paling santer itu, yang masih ingat dalam benak kita, mungkin juga kita bagian korban dari itu adalah COVID. Itu adalah bagian ditengarai, itu kesenjataan dari bidang biologik. Nah, itu apakah dikembangkan atau tidak kita tidak tahu, karena informasi tidak berkembang, tentu itu akan dirahasiakan oleh pihak tertentu. Tetapi kita sangat merasakan bahwa agensia biologis itu berkembang begitu pesatnya dan melanda hampir semua negara di dunia, termasuk kita, yang tidak mungkin kita bisa menghambat karena memang proses kemajuan transportasi dunia, mulai dari pelabuhan, pesawat, dan sebagainya, atau pergeseran manusia, itu kita tidak bisa menghindar dari efek global. Nah, oleh karenanya dampak dari senjata biologik kita juga terkena. Nah, oleh karena itu, kalau sesuai dengan rezim yang kita kembangkan, maka ketika ancaman tersebut adalah bukan dari militer, maka menjadi leading sektornya adalah kementerian terkait yang terdampak. Sebagai contoh misalnya COVID, maka Kementerian Kesehatan sebagai leading sektornya. Kemudian apabila ada, sekarang kan lagi berkembang juga tentang yang mewabah tentang sapi dan beberapa hewan ternak yang itu juga mengancam habitat akan musnah, itu maka Departemen Pertanian yang menjadi leading sektor. Nah, keberadaan TNI sebagai unsur perkuatan membantu manakala memang diminta oleh leading sektor tersebut melalui prosedur yang sudah ditetapkan. Begitu, Dok. Baik, Kak Komet. Sekarang kalau kita bicara masalah resiko, Kak Komet, kira-kira resiko apa saja yang dapat ditimbulkan akibat penggunaan senjata pemusnah massal ini, Kak Komet? Begini, jadi kalau bicara resiko tentu ini sudah menjadi bahasan di hampir semua institusi, baik pendidikan maupun non pendidikan, apalagi di kalangan militer. Resiko yang bisa merugikan adalah bukan hanya masalah kehilangan nyawa, tetapi rusaknya habitat sehingga tidak layak lagi untuk ditempati. Sebagai contoh, ketika terjadi ledakan di Chernobyl, kemudian di Bhopal, India, kemudian ada juga terjadi beberapa bom atom yang di Jepang yang fenomenal itu adalah bukan hanya rusak hilangnya nyawa, tapi rusaknya habitat sehingga tidak bisa ditempati dalam jangka waktu oleh kehidupan makhluk, apalagi manusia. Sedangkan binatang yang tadinya bisa hidup saja tidak bisa hidup karena rusaknya habitat itu, sehingga perlu adanya untuk pengelolaan terkait dengan rusaknya lingkungan tersebut. Demikian, Dok. Siap, baik, Kak Komet. Sekarang terkait dari risiko di bidang kesehatan akibat senjata pemusnah massal ini, bagaimana dari jajaran kesehatan marinir dalam menyusun alternatif rencana untuk menyikapi hal tersebut? Pertama begini, ketika kita bicara risiko, maka ada tata kelolanya terkait dengan risiko tersebut. Nah, di dalam kesehatan marinir sini ada beberapa sejawat atau jawatan yang mengelola tentang itu, mulai dari Dinas Kesehatan Marinir, kemudian yang mobile itu ada di Batalion Kesehatan, kemudian yang Vaskestab kita selaku di Marinir ini ada rumah sakit Marinir yang ada di Jakarta Cilandak maupun yang ada di Ewa Panglila di Surabaya. Nah, tentu terkait dengan meminimalisir resiko tersebut ada hubungannya nanti dengan yang namanya intelijen kesehatan. Nanti kita jelaskan di belakang, Dok. Tetapi terkait dengan
bagaimana mengelola terkait dengan dampak yang terjadi, maka kita harus tahu betul apa sih yang ditimbulkan terkait dengan senjata pemusnah massal itu apabila mengenai suatu daerah. Tentu beda-beda, apakah itu senjata biologi, kimia, kemudian radiasi, nuklir, atau eksplosif. Lukanya juga berbeda-beda, bentuknya juga beda-beda, sehingga setidaknya kita mengenali luka yang diakibatkan oleh senjata kimia itu apa. Tentu obatnya juga berbeda, penanganannya juga berbeda, evakuasinya juga berbeda. Kemudian kalau kita terkait dengan aspek tadi yang kita sebutkan di awal, intelijen kesehatan, maka early warning itu bagian penting untuk kita agar terbangun bahwa di sekitar kita itu juga potensi itu ada, tetapi bagaimana mencegah agar tidak terjadi. Maka fungsi intelijen itu sebagai pemasok informasi kepada komando atas untuk memberikan kesadaran bahwa kita bisa menghindari terkait dengan ancaman itu. Begitu, Dok. Masih melekat dalam ingatan kita, Kak Komet, tentang tragedi dunia tentang COVID-19. Tadi Kak Komet sudah sempat mengulas sedikit ya. Di sini kalau saya tanya lebih dalam lagi, Kak Komet, apakah ada hubungannya dengan senjata pemusnah massal tersebut? Kalau dibilang secara hubungan langsung, kita tidak tahu dan saya tidak dapat informasi untuk menjawabnya. Tetapi tanda-tanda itu mungkin, saya jawab mungkin karena memang merebaknya dari suatu tempat. Kemudian sejak 2019, kenapa disebut 2019? Karena memang meletaknya di situ, atau awal mulanya terjadi di situ. Kemudian ada beberapa informasi yang simpang siur, kemudian tapi yang jelas mendampaknya hampir seluruh negara, termasuk kita di awal 2020. Yang ketahuan itu bulan, saya ingat betul karena hot zone-nya itu tetangga saya di Depok. Saya tinggal di Depok, kemudian pasien tersebut berobat di rumah sakit swasta Depok. Kemudian setelah ditelusuri ternyata dia habis dari kegiatan karaoke dan sebagainya di daerah Blok M kalau tidak salah. Tetapi itu kan bulan Maret. Nah, tetapi meledaknya itu setelah Mei. Jadi peledakan yang luar biasa dan kita sudah terkaget-kaget yang tadinya masuk iya sih sampai segitunya, begitu di TV ternyata kita juga terdampak dan luar biasa dampaknya yang kita semua sangat jangan sampai terulang kembali yang begitu. Dan kalaupun iya, tentu kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Gitu, Dok. Baik, sekarang bisakah Kak Komet memberikan gambaran secara ringkas bagaimana tata kelola dalam menghadapi senjata pemusnah massal ini? Ya, secara ringkas dapat saya jelaskan bahwa kami waktu dinas di Kormar waktu tahun 2015 itu kami menggandeng dengan Dinas Kesehatan Kota Mandi wilayah Jakarta, dari Nantamal, kemudian dari Konilamil, kemudian dari Armada, kemudian dari Mako Kormar sendiri, kita berbarengan latihan di Ciseeng. Jadi punya Angkatan Darat. Jadi Angkatan Darat itu punya batalion Nobika namanya gitu. Nah, di sana kita latihan selama 2 minggu untuk drill, tetapi justru di sana juga sama-sama kita latihan bersama, karena kalau di Angkatan Darat itu kan dia yang difokuskan adalah persenjataannya, tetapi kita yang dilatihkan adalah akibat dari senjata itu bagaimana penanganannya. Nah, ada beberapa tahapan mulai dari kenapa tadi saya sebutkan intelijen kesehatan, maka di dalam pengenanganan seandainya terjadi ledakan dengan bahan kita tidak tahu awalnya apakah itu sumbernya kimia, apa sumbernya radiasi atau nuklir dan sebagainya. Kalau biologi beda lagi nanti ceritanya. Seandainya kita ambil contoh misalnya bahan kimia. Nah, bahan kimia tentu ketika terjadi berita awal terjadi ledakan dengan bahan kimia, maka tidak serta-merta tim kesehatan datang ke lokasi atau hot zone namanya. Maka harus ada tim lidiknya dulu, tim penyelidik namanya. Tim penyelidik dilengkapi dengan berbagai piranti untuk mendeteksi, mulai dari aparatusnya sendiri, pakaian pelindung diri APD level A. Level kan ada macam-macam ya, ada A, B, C, dan yang paling tinggi level A. Mereka akan dilengkapi itu untuk melakukan penyelidikan. Apa sih sebenarnya yang terjadi di lapangan? Kemudian dilaporkan ke komandan bahwa sesuai dengan yang didapat dari alat deteksi, maka misalnya ditemukan bahan-bahan kimia yang mendominasi, dilaporkanlah ke sana. Nah, kemudian nanti komandan tentu akan menerima laporan tersebut dan memerintahkan tim evakuasi dan disposal namanya. Setelah tim lidik melaporkan, kemudian yang bergerak berikutnya adalah tim evakuasi dan disposal. Evakuasi diselamatkan dulu yang masih hidup.
Tentu kan ada warna-warna yang mulai hitam, merah, kuning dan sebagainya. Kalau hitam tinggalkan dulu, tapi yang masih hidup selamatkan dulu untuk dievakuasi. Nah, tentu evakuasi pun tidak serta-merta, harus ada namanya dekontaminasi di lapangan. Dekontaminasi di lapangan itu adalah untuk menjembatani sebelum dilakukan perawatan di rawat lanjutan di rumah sakit. Sebelum dievakuasi, dekontaminasi dulu dengan bahan kimia tadi yang sudah diinformasi awal. Nah, tentu setelah didekontaminasi, kemudian dinyatakan clear, ada alat ukurnya dengan bahan kimia tersebut sudah dengan standar minimal, maka dievakuasi apakah menggunakan udara, darat, atau transport yang lain sesuai dengan zona yang terjadi. Dan itu pun tim lidik tadi saya ulangi, dia harus memasang perifer, batasan jelas di arah, kemudian arah anginnya dari mana ditentukan. Arah angin juga menentukan di mana posisi menempatkan tim berikutnya akan bergerak atau bergerak. Nah, kalau tidak ditentukan nanti justru akan terpapar bahan kimia tersebut. Nah, sebagai contoh seperti itu. Kemudian setelah tim evakuasi dan disposal tadi melakukan tugasnya, kemudian tentu ada tim yang berkomunikasi dengan rumah sakit terdekat, menyampaikan bahwa ada korban dengan luka demikian disampaikan, kemudian akan dievakuasi ke rumah sakit. Nah, rumah sakit pun juga harus menyiapkan diri terkait dengan bagaimana ruangannya terisolasi, kemudian dekontaminasi ulang di rumah sakit dilakukan. Personilnya juga menggunakan APD yang sama dengan yang itu, supaya jangan sampai justru maunya menolong, justru kita juga ikut terdampak. Nah, oleh karena itu perlu pengelolaan yang rigid dan komunikasi yang rigid dan informasi yang rigid juga. Jadi tidak boleh simpang siur, segala sesuatu harus terukur. Nah, setelah itu tentu terkait dengan rumah sakitan tadi, maka di situ yang mengendalikan nanti kepala rumah sakit sudah. Tapi kalau yang secara lain tadi ada komandan satgas namanya untuk melakukan tindakan seperti itu. Gambaran secara umum seperti itu. Luar biasa ya, begitu terperinci sekali Kak Komet. Sekarang ada statement yang mengatakan upaya pencegahan membutuhkan anggaran yang jauh lebih murah daripada mengelola korban dan dampak kerusakan lingkungan akibat senjata pemusnah massal. Bisa Kak Komet menjelaskan tentang statement tersebut? Iya, jadi itu hubungannya dengan apa yang tadi saya sebutkan tentang intelijen kesehatan. Meskipun di Kementerian Kesehatan itu sudah ada aparatnya, yaitu tentang yang menguasai tentang epidemiologi, tapi kan itu baru sebatas tentang informasi penyakit. Kemudian yang di setiap daerah juga ada. Bahkan kemampuan intelijen kesehatan ini adalah ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Kenapa itu menjadi bagian penting dari pengelolaan ancaman di senjata pemusnah tersebut? Karena untuk mendeteksi sejak awal potensi-potensi apa saja yang bisa terjadi. Jangan sampai kita hanya terpaku pada ancaman dari luar saja. Bisa saja dari dalam. Kita kan punya industri yang menggunakan bahan kimia. Banyak sekali industri pupuk yang berkembang, banyak sekali industri menggunakan bahan peledak. Itu bisa saja itu menyasar kepada masyarakat kita. Dan itu juga bagian yang harus dapat informasi diupdate terus oleh orang intelijen kesehatan tadi itu. Jadi maksud saya adalah bahwa kegiatan intelijen itu adalah selama ini kan melekat, kalau intelijen itu ranahnya TNI atau Polri gitu. Kalau di dalam Undang-Undang Intelijen yang tahun 2012 nomor 17 itu menyebutkan bahwa setiap lembaga pemerintah itu berkewenangan untuk membentuk intelijen. Nah, tergantung nanti ranahnya di bidang apa. Kalau Kementerian Kesehatan, tentu bidang kesehatan. Nah, sekarang yang jadi masalah, apakah intelijen itu dilihat dari organisasinya, atau dari aktivitasnya, atau dari siapa yang akan memanfaatkan informasi itu. Nah, itu harus dilihat secara utuh. Oleh karena itu, karena kalau kita bicara tentang kesehatan adalah bukan domainnya kita selaku nakes saja, tetapi juga bagian dari kepentingan yang lain. Sebagai contoh misalnya terkait dengan kita selaku dokter bekerja di suatu daerah. Nah, tentu kan kita tidak bisa bekerja kalau tidak didukung oleh anggaran. Tidak bisa bekerja kalau tidak didukung oleh fasilitas. Nah, itu kan bukan domainnya dokternya saja, tapi domain seluruh jabatan yang ada. Nah, kata kuncinya adalah koordinasi. Koordinasi itu menjadi kata kunci ketika kita akan membangun sistem untuk early warning tadi itu. Nah, intelijen kesehatan tugasnya untuk itu, untuk menghimpun informasi, update sedetail mungkin dari manapun sumbernya, yang itu berpotensi mengancam, makanya harus diupdate terus untuk kepada pimpinan untuk mengambil sebuah pertimbangan dalam membuat keputusan. Begitu, Dok.
Baik Kak Komet. Sekarang pertanyaan terakhir dari saya Kak Komet. Oke. Di samping memerlukan keterampilan khusus dalam menangani insiden senjata pemusnah massal ini, piranti kesehatan apa saja yang harus dipersiapkan Kak Komet? Pertama, yang urgent atau yang tidak bisa ditinggalkan adalah APD. APD dengan berbagai level tadi. Kalau yang kita sering kimain COVID kan tipe C ya, untuk COVID itu. Kemudian ada tipe B, tipe A gitu. Kalau yang paling tinggi kan tipe A. Tetapi jangan lupa bahwa APD itu pun juga ada lifetime-nya. Kemudian kalaupun penggunaan tersebut yang bersangkutan menggunakan pun, apalagi yang tipe A itu juga ada waktu pemakaiannya. Sehingga tidak bisa dalam seharian penuh itu menggunakan APD. Tentu dia akan ngap karena udaranya terbatas. Nah, kemudian selain mahal juga tentu itu baru alatnya. Bagian ada personilnya. Nah, personilnya kan harus dilatih. Nah, dilatih berarti ada proses pendidikan yang terus-menerus berlanjut, kemudian berkembang sesuai dengan dinamika ilmu pengetahuan di bidang kesenjataan, di bidang cyber ini tadi itu. Itu baru APD-nya. Kemudian ada alat yang namanya early warning system tadi atau untuk penyelidikan atau tim lidik. Tim lidik itu bisa mobile, bisa juga personal. Mobile itu dengan menggunakan alat atau sekarang mungkin drone gitu ya, atau menggunakan mobil yang dia dilengkapi dengan alat detektor. Untuk detektor itu sebuah piranti yang bisa mengenali senjata apa atau bahan apa yang berkembang di situ. Apakah agensia biologi atau agensia kimia atau nuklir atau radiasi atau bahan peledak. Itu bisa ditentukan. Nah, dari situlah tim lidik itu akan melaporkan kemudian Satgas. Nah, kemudian tim lidik tersebut bergerak sesuai dengan perintahnya dan Satgas. Nah, setelah itu baru tim lidik. Kemudian ada lagi tentang peralatan tentang alat dekontaminasi. Alat dekontaminasi pun macam-macam juga. Nah, dimulai dari yang personal yang bisa dibawa kemana-mana atau mobile, atau yang stasioner yang menetap di suatu tempat. Kalau di kapal atau kapal perang atau jenis-jenis tertentu, kita ada yang didesain memang ada dekontaminasi atau semprotan air yang ketika ada perang logika, mereka juga menyebut begitu, maka dilakukan dekontaminasi di dalam ruangan tertentu, kemudian alur pasiennya atau alur yang bersangkutan setelah melewati itu nanti menggunakan ganti pakaian yang sudah tidak terkontaminasi lagi. Nah, itu tahap terkait dengan alat untuk dekontaminasi. Belum bahannya pun macam-macam. Bahannya disesuaikan dengan kontaminannya tadi, apakah kimia, biologi, dan sebagainya. Kemudian setelah alat dekontaminasi, maka alat untuk evakuasi dan disposal itu juga memerlukan alat khusus. Kemudian didesain secara khusus dengan bahan kriteria yang tadi saya sebutkan. Kemudian rumah sakit pun juga memberikan alat dekontaminasi stasioner, kemudian ambulan transporternya pun juga harus menyesuaikan. Kemudian personilnya juga harus menyesuaikan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengayaan kemampuan di bidang luka akibat senjata pemusnah massal itu apa saja. Sehingga itu bagian dari kemampuan yang ada di rumah sakit TNI. Sehingga ini dalam fasilitas kesehatan TNI adalah kapasitasnya untuk menanggulangi atau mengelola seandainya ancaman itu terjadi. Kita tidak boleh melakukan meskipun itu tidak terjadi, tetapi kemungkinan terjadi ada, sehingga harus disiapkan sebaik-baiknya. Jadi tidak, misalnya kan yang paling menyakitkan itu ketika seperti sering pernah dengar atau pernah menonton film Pearl Harbor yang itu kan pada saat liburan, kemudian pada saat kemudian tidak tahunya terdadak oleh tentara Jepang, begitu hancur leburnya Pearl Harbor seperti itu. Nah, itu kan yang sungguh kalau dibilang kekalahan yang menyakitkan itu apabila terdadak oleh musuh, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita punya senjata tidak bisa menembak, kita punya pesawat terbang tidak bisa menerbangkan karena kita terdadak. Nah, itu yang sungguh menyakitkan. Oleh karena itu perlunya pelatihan, meskipun tidak terjadi dalam waktu sekian waktu dekat, tetapi untuk kedepannya kita harus antisipasi hal itu. Gitu, Dok. Baik, Kak Komet, luar biasa sekali penjelasannya Kak Komet. Sebelum kita masuk ke penghujung dari acara di podcast kali ini, dari Kak Komet mungkin ada yang ingin ditambahkan seputar tema kita tentang peran Vaskes TNI dalam mengelola ancaman senjata pemusnah massal. Highlight sedikit mungkin apa yang ingin ditambahkan dari yang sudah tadi dijelaskan? Iya, boleh menambahkan
tidak keluar dari konteks, tetapi pengembangan saja bahwa keberadaan Vaskes TNI ini adalah secara filosofisnya kita kan melekat di tubuh TNI sendiri. Sehingga sebagai contoh marinir, maka keberadaan kita itu adalah karena prajurit dan keluarganya untuk mendukung itu dalam rangka untuk dukungan maupun pelayanan kesehatan. Ideal capacity-nya baru untuk masyarakat umum. Jadi tidak boleh dibalik, masyarakat umum sebondong-bondong, anggota dikelelerkan, tidak boleh. Dan sekarang ini alhamdulillah untuk rumah sakit marinir masih on the track. Dan saya harapkan juga Vaskes yang lain juga demikian. Ya, sehingga pemahaman awal ini adalah bagian penting supaya keberadaan prajurit kita itu tenang dalam melaksanakan tugas, tidak perlu khawatir karena di bidang kesehatan sudah punya korps kesehatan yang profesional. Gitu dong. Baik, terima kasih banyak Kak Komet. Sobat Sehat RSMC, kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu terperinci dari Kepala Komite Medikrum Kital Marinir Cilandak tentang tema kita seputar peran Vaskes TNI dalam mengelola ancaman senjata pemusnah massal. Jadi Sobat Sehat RSMC, jangan lupa untuk subscribe, likes, dan komen untuk Rum Kital Marinir Cilandak. Dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan dari kami. Mungkin dari Kak Komet bisa disampaikan lagi sebagai penutup kepada Sobat Sehat RSMC di rumah, silakan. Ya, Sobat Sehat yang saya cintai dan saya banggakan bahwa kesehatan adalah bagian dari investasi. Oleh karenanya, tanpa kesehatan tentu kita akan terganggu produktivitas kita, apapun kita profesinya, mau tukang becak, mau pebagul sayur atau dokter, dan lain sebagainya. Kesehatan adalah investasi, sehingga perlu diupayakan dengan semaksimal mungkin. Dan kalau sekarang pemerintah sudah menyediakan layanan melalui BPJS gratis, manfaatkan sebaik-baiknya. Salah satunya Rumah Sakit Marinir Cilandak juga memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien-pasien BPJS. Terima kasih. Sobat Sehat RSMC, sampai juga kita di penghujung acara dalam podcast Bisa Sehat, Bincang Santai seputar kesehatan episode kali ini. Baik Sobat Sehat RSMC sekalian, sampai jumpa di episode selanjutnya dalam Bisa Sehat, Bincang Santai seputar kesehatan. Salam sehat. Dharma Husada, Jala Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.